Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa dengan Bu Neng dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini pelajaran Akidah Akhlaknya yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi yang kita pelajari kali ini dalam semester ini berjumlah 6 saja. Ingat ya, 6 saja. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik. Berikut adalah nama-nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Azim, yang berarti Maha Agung. Yang kedua adalah Al-Kabir, yaitu Maha Besar. Yang ketiga adalah Al-Karim, yaitu artinya Maha Pemurah. Yang keempat, Al-Malik, artinya adalah Maha Merajai. Yang kelima adalah Ar-Rozak, berarti Maha Pemberi Rezeki. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi Karunia. Di sini ada dari nama-nama Asmaul Husna artinya, ya. Maksudnya adalah maknanya. Kalau tadi artinya Asmaul Husnanya, sekarang berkenaan dengan maknanya. Maha Agung. Coba diperhatikan. Maha Agung artinya adalah keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu Allah yang paling agung. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tidak bisa membandingi keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Maha Besar. Artinya yaitu Allah meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Nah, betapapun majunya teknologi sekarang ini, ada laptop, ada tablet, ya, ada handphone 4G, ya kan, tidak bisa menyaingi atau tidak bisa melawan kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah. Kekuatannya ketika dia mau menjatuhkan musibah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ada gempa, ada banjir, ya itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Maha Pemurah. Allah itu betapa Maha Pemurahnya kepada hambanya. Hamba yang melawan Allah, hamba yang patuh kepada Allah, tetap diberikan rezekinya. Tetap Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan hambanya. Baik hambanya itu beragama Islam maupun agamanya itu tidak beragama Islam. Coba kita bayangkan sekarang. Allah menciptakan kita. Ada jari, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut. Contoh kecilnya. Ya, tapi ini adalah besar untuk kita. Misalkan mata. Mata, kita malamnya tidur. Kita bangun tidur, melihat cahaya lampu. Kita bangun tidur, buka pintu, ya kan? Lihat ke depan banyak tumbuhan. Lihat ke depan kalau yang rumahnya di jalan raya banyak kendaraan. Lihat ke depan kalau yang memiliki tetangga samping kanan samping kiri ada tetangga kita. Betapa indahnya dunia. Bisa terlihat warna-warni. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih. Semua terlihat nampak jelas. Coba kalian renungkan, ketika mata kita tidak bisa melihat, ya, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan berobat ke rumah sakit. Dan dokter menyarankan untuk operasi. Itu akan kita lakukan. Apakah dokter menjamin mata kita yang buta ketika operasi itu akan bisa melihat? Tidak bisa. Dokter tidak bisa menjamin. Tenang Bu, tenang Nak, tenang Pak. Kalau udah operasi pasti bisa melihat. Tidak bisa. Dokter hanya berusaha. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin.
insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di tulisan kita berobat semoga lekas sehat, bukan semoga pasti sehat, enggak, tapi semoga lekas sehat. Kenapa? Dokter yang memberikan obat, Allah yang menyembuhkannya. Baik, kita lanjut. Allah Maha Merajai artinya adalah Maharaja. Semua ciptaan bumi, ya kan? Semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan gunung, tidak ada yang bisa menciptakan laut. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah Allah Maha Pemberi rezeki kepada semua makhluknya. Mau makhluk hidup, baik binatang maupun manusia seperti kita, Allah memberikan rezekinya. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Nanti Bu Neng akan jelaskan di kemudian hari tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ya, Allah tidak pilih kasih kepada hambanya, akan diberikan semua. Terus yang keenam adalah Allah pemberi karunia. Artinya adalah Allah luas dan Allah memberikannya sukarela kepada makhluk tanpa mengharapkan balasan apapun dari makhluk yang telah Ia ciptakan. Allah ketika memberikan kita rezeki, Allah senang. Allah itu merasa ikhlas kepada kita. Apalagi kalau kita sebagai hambanya nih, setiap hari berdoa, setiap hari meminta, setiap hari menghamba, setiap hari memohon, Allah itu senang. Ini setiap hari nih, orang, nih anak, meminta terus kepada saya. Saya akan berikan apa yang dia minta. Setiap hari berdoa, setiap hari memohon, setiap hari menghamba, akan saya kabulkan doanya. Tapi beda dengan manusia. Kalau manusia, ada temannya datang, saya minta tolong dong. Dia masih suka. Kedua kalinya, saya minta tolong lagi. Dalam hatinya, walaupun agak tidak suka, masih menampakkan wajahnya. Oh ya udah, nanti saya tolong kembali. Ketiga kalinya, saya minta tolong lagi. Pasti di dalam hatinya, duh ya Allah, nih orang gak lagi lain, minta tolong melulu, gak bisa apa sendiri. Walaupun wajahnya menampakkan manis, tapi dalam hatinya ada bicara seperti itu. Tapi kalau manusia terlalu sering dia meminta, tidak suka. Itulah sifat manusia. Beda dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu harus memiliki sifat yang namanya rendah hati. Ya, rendah hati kepada sesama, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Di sini Bu Neng akan berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Al-Azim, mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh kecilnya adalah sholat. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat fardu itu wajib. Menjauhi larangannya, dilarang berbohong, dilarang menyakiti orang lain, dilarang menghina orang lain, dilarang menzolimi orang lain. Lanjut, Al-Kabir, yaitu yang kita lakukan di dunia ini adalah menghindari kita dari sifat takabur, nggak boleh sombong. Nih contohnya misalkan, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang pekerja. Pemimpin ini nggak boleh semena-mena kepada pekerjanya. Harus berkata sopan, harus berkata santun ketika dia minta tolong kepada pekerjanya. Jangan mentang-mentang dia seorang bos, lantas bersemena-mena atau menindak atau menzolimi pekerjanya. Tidak seperti itu. Yang ini contohnya adalah dia ceritanya orang kaya. Punya uang, dia segunung ceritanya nih. Ini adalah uang isinya. Aku dong orang yang paling kaya di dunia ini. Tidak. Ketika Allah murka, Allah hilangkan, Allah ambil semua rezekinya, baik dari sakit ataupun dari musibah yang akan diberikan kepada orang yang sombong ini. Lanjut, Al-Karim adalah membiasakan diri mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dapat rezeki, ketika kita dalam senang, ya. Contohnya, kamu diberikan uang saku, ucapkan Alhamdulillah. Walaupun kamu biasanya, Mama nambah lagi dong. Tapi ucapkan Alhamdulillah dulu. Oke? Ya, seperti itu. Terus, Al-Malik. Artinya adalah nih, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, harus taat dan tunduk. Tadi sudah dijelaskan di atas, sholat. Terus kita ngaji. Ya, jangan lupa beribadah seperti itu. Nah, Ar-Razak.
yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia harus mencari dan tidak boleh diam diri menunggu rezeki. Karena nggak mungkin Allah menurunkan rezekinya dari langit, uang. Tuing, ada di dalam rumah. Tuing, ada di depan kamu nanti. Enggak, ya. Ini adalah seorang dokter. Dokter berangkat dari rumah ke rumah sakit menunggu pasiennya. Ya kan? Nanti kamu seperti itu kalau udah dewasa. Kamu sekolah MI, sekolah lagi nanti SMP, sekolah lagi SMA, sekolah lagi nanti kuliah, kamu bekerja. Maka dari situlah kamu akan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah insya Allah. Contoh lain adalah ini adalah tukang sayur. Sama dia juga menjajakan sayurannya di komplek, di kampung, keliling, ya kan? Nanti ada ibu-ibu deh yang menunggu dia untuk membeli sayurannya. Dan tukang sayuran ini mendapatkan rezeki ke depannya setelah sayurannya dibeli oleh orang yang membutuhkannya atau ibu-ibu untuk masak. Seperti itu ya, Nak. Baik, kita lanjut. Al-Wahhab. Nah, contoh sehari-harinya adalah bersedekah. Kenapa? Rezeki yang kita punya itu tidak semuanya rezeki kita. Rezeki yang kita miliki sebagian adalah rezeki orang lain. Jadi jangan beranggapan apa yang kita punya itulah mutlak punya kita. Tidak ya sayang, apa yang kita punya ada hak-hak orang lain di dalam rezeki kita. Ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak anak yatim piatu, ada hak nenek tua atau janda-janda tua. Kita nggak boleh pelit, kita harus beramal. Karena beramal bekal untuk di hari akhir seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pelajaran Asmaul Husna. Tugas kalian hari ini hanya merangkum yang Ibu tulis. Perihal tadi, gambar-gambar ya. Ada gambar-gambar di sini tadi banyak-banyak. Ini tidak usah kamu gambar, karena sulit ya. Kamu hanya menulis kata-katanya saja yang Ibu sudah tuliskan. Misalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu tulis ya di buku tulis akidah akhlak. Bu, aku mah mau gambar. Aku kan bagus gambarnya. Boleh, tidak ada salahnya. Ya, oke baik anak-anak. Sekian penjelasan tentang Asmaul Husna dari Bu Neng. Tetap jaga kesehatan. Ketika kalian keluar rumah, tetap memakai masker dan tetap sering-sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Oke, jaga kesehatan. Jangan lupa bersih-bersih selalu. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini dan virus corona ini segera pergi dari muka bumi ini. Akhir kata, Bu Neng ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.